Aksi pawang hujan di Mandalika, Gus Muwafiq lantang. Musyrik tidak seperti itu, ini namanya ilmu. Aksi pawang hujan bernama Rara Istiani Wulandari atau Mbak Rara di ajang MotoGP 2022 Mandalika beberapa waktu lalu dianggap sebagian orang sebagai perbuatan musyrik. Akibatnya, Mbak Rara pun banjir cemoohan dan hujatan. Namun Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq justru menyebut hal tersebut yang dilakukan oleh Mbak Rara itu bukanlah musyrik. Gus Muwafiq mengatakan tindakan Mbak Rara adalah ilmu yang disebut spiritual. Musyrik tidak seperti itu, bahwa manusia memiliki usaha. Misalnya berlindung dari harimau, manusia membuat senapan, berlindung dari gempa membuat fondasi, berlindung dari hujan ya membuat ilmu pawang. Ujar Gus Muwafiq seperti dikutip oleh channel YouTube BBS Kemeranjan pada Kamis 24 Maret 2022. Menurutnya, untuk survive manusia membutuhkan ilmu. Dikatakan ilmu-ilmu tersebut ada karena manusia harus survive. Untuk anti hujan ya butuh ilmu untuk hujan dong. Kalau semuanya tiba-tiba dikatakan musyrik, menanam padi untuk survive adalah musyrik juga. Karena lebih percaya pada padi daripada Allah. Terangnya, Gus Muwafiq menantang orang-orang yang menuduh Rara musyrik agar berdoa supaya tidak turun hujan. Ya nggak apa-apa udah, kalau dia bilang musyrik, suruh dia datang dan suruh berdoa. Hujan nggak itu? Suruh dia berdoa di situ. Kalau masih hujan, berarti doanya tidak manjur. Gitu aja, terangnya. Gus Muwafiq menambahkan, jika semua disiplin ilmu disebut musyrik dan orang yang menuduhnya tidak tanggung jawab, maka jadinya hanya bisa memusyrikan. Mandalika butuh tidak hujan, maka adanya itu ya suruh gunakan itu. Yang bijaksanalah dengan ilmu, jangan semua ilmu kemudian disebut musyrik, papar Gus Muwafiq. Dia menerangkan aksi pawang hujan itu bukan budaya, tetapi ilmu. Itu namanya spiritual, tugasnya. Gus Muwafiq menjelaskan yang dimaksud adalah ilmu mensiasati hujan. Untuk menurunkan hujan dan supaya tidak turun hujan juga ada ilmunya. Dia menceritakan Mbah Kholil Bangkalan atau Syekhona Muhammad Kholil juga pernah melakukan hal yang serupa. Saat itu Mbah Kholil diminta oleh Bupati Bangkalan Madura karena ada acara pernikahan. Bupati Bangkalan minta kepada Mbah Kholil supaya 7 hari 7 malam tidak hujan. Kemudian Mbah Kholil menulis sesuatu lalu disuruh dipaku di atas pintu. Setelah gak hujan beneran dengan alat itu, bupatinya pengen tahu ini tulisannya apa. Mbah Kholil menjawab ini tulisannya Bupati Balak Naraji. Siapa sih yang ngomong musyrik itu? Saya pengen tahu orangnya. Tutur Gus Muwafiq. Soal Mbak Rara yang beragama Islam, Gus Muwafiq tidak mempersoalkan. Lah memangnya kenapa? Saya juga sering diminta bagaimana hujan tidak datang. Kiai pasti diminta supaya tidak hujan. Yang punya ilmu macam-macam, katanya. Terkait cara Mbak Rara menggunakan logam dan mangkuk tembaga, Gus Muwafiq juga tidak mempermasalahkan. Yaitu kan caranya dia, Mbak Rara. Saya pengen tahu orang yang bilang musyrik itu suruh datang dan berdoa hentikan hujan kalau bisa. Memang doa itu ada kelasnya. Ya begitu aja, pungkasnya. Seperti diberitakan, Mbak Rara, si pawang hujan pada ajang MotoGP 2022 Mandalika, angkat bicara terkait komentar beberapa pihak terkait aksinya mengendalikan hujan menggunakan bantuan jin. Rara akui aksinya mengusir awan atau mendatangkan hujan melibatkan bantuan makhluk halus dari alam lain. Namun dia membantah itu adalah jin. Dia mengaku menyebutnya roh leluhur. Kalau memang ada alam lain, ada roh lain, Rara kan bilangnya leluhur, kalau dibalikan dewa dewi. Kata janda anak satu itu yang dikutip dari podcast Deddy Corbuzier di kanal YouTube pada Kamis 24 Maret 2022. Lebih lanjut, Rara mengatakan ketika dia melakukan atraksi memanggil hujan atau mengusir hujan, dirinya dalam meditasi mengaku bahwa langit adalah di bawah kendalinya. Langit itu atas izin Tuhan. Langit itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pebalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar, remote-nya di Rara, ucap Rara. Meski mendapat cemoohan dengan istilah pawang hujan kehujanan, Rara mengaku bangga menjadi sorotan dunia. Sebelumnya, salah satu ulama Ustadz Fikri Haikal MZ berpendapat pawang hujan biasanya menggunakan bantuan jin untuk menahan hujan. Pawang hujan ini meminta bantuan jin untuk mengusir dan menahan hujan. Padahal kita tahu hujan itu adalah rahmat, kata Ustadz Fikri Haikal MZ, dikutip dari kanal YouTube Net Media Tamat, dikutip pada Selasa 22 Maret 2022. Menurutnya orang muslim yang beriman harus hati-hati mendatangi pawang hujan, sebab hal itu menjerumuskan kepada kesyirikan. Ketika seseorang yang mengaku pawang hujan, gembar-gembar mampu menggiring dan menahan turunnya hujan, saudara hati-hati, karena boleh jadi dalam praktiknya ia melakukan dan meminta bantuan jin. Inilah haram. Dalam Islam jelas hukumnya haram, tegasnya. Dia jelaskan bahwa pawang hujan yang meminta bantuan jin artinya menduakan Allah. Inilah yang disebut sebagai syirik akbar yang pelakunya bisa keluar dari Islam.
Veda Ega Pratama absen dari Asia Talent Cup Mandalika, sang ayah jelaskan cederanya. Veda Ega Pratama menjadi salah satu pebalap yang menjadi sorotan pada akhir pekan lomba MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok NTB 18 hingga 20 Maret 2022. Penampilan Veda Ega Pratama yang memukau pada balapan kedua dari seri perdana di sirkuit Losail Qatar pada 6 Maret lalu mampu membius penonton. Walau menjadi pebalap termuda usianya baru 13 tahun, Veda tak segan beradu manuver dengan pebalap-pebalap lain pada ajang balap junior MotoGP itu. Veda pun terpilih sebagai salah satu pebalap yang ikut parade MotoGP dari Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022 lalu. Namun, rasa penasaran publik untuk melihat Veda berlomba pada Asia Talent Cup Mandalika yang berbarengan dengan MotoGP Indonesia turut tertunda. Veda mengalami kecelakaan pada kualifikasi yang berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022 pagi sebelum sesi latihan bebas Moto3 Indonesia. Kecelakaan tersebut membuat Veda menepi karena cedera. Ketika ditemui di paddock pada sore harinya, tangan kiri remaja asal Gunung Kidul tersebut sudah digips. Sudarmono menjelaskan kepada bolasport.com bahwa Veda mengalami retak tulang pada pergelangan tangan kirinya. Dia ada retak di pergelangan tangan kiri, jadi dia nggak diizinkan balapan, kata Sudarmono. Kalau dia inginnya balapan, tapi dari dokter khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi mending ditahan dulu biar siap untuk seri selanjutnya. Pria yang sukses menjadi pebalap sekaligus pelatih balap itu mencoba mengambil sisi positif dari musibah yang dialami Veda. Mungkin selama ini Veda belum pernah tampil di kondisi hujan. Ya, itu namanya harus banyak belajar untuk pengalaman buat dia, sambung Sudarmono. Sudarmono menuturkan bahwa dokter memperkirakan Veda memerlukan waktu 4-6 minggu untuk pemulihan. Program latihan pun disiapkan Sudarmono agar putranya tersebut tidak canggung ketika kembali berkompetisi. Fisik tetap dijaga, jangan sampai pas balap kedodoran. Pegang motor kan dia gak bisa, mungkin latihannya fisik dan simulasi. Tandas pria yang akrab disapa Momon. Seri ketiga Asia Talent Cup direncanakan baru akan berlangsung pada 23 hingga 25 September di sirkuit Motegi Jepang. Adapun Asia Talent Cup 2022 seri Mandalika masih akan menggelar satu balapan lagi pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Tenggara atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Veda Ega Pratama, pebalap muda Astra Honda Motor, tidak menyangka sedang berdiri di dekat paddock tempat motor IATC terparkir. Ia dihampiri salah satu orang penting di MotoGP, Ana Espeleta Gonzalez. Ia tak lain putri dari bos Dorna Carmelo Espeleta. Jabatannya saat ini Direktur Talent Promotion Department. Ana yang melihat tangan kiri Veda bertopang kain karena cedera langsung merangkulnya. Tampak ia membuka obrolan dengan bocah asal Gunung Kidul tersebut sambil memperhatikan kondisi Veda. Veda mengalami high side di lap keempat tikungan keempat di sesi kualifikasi di tanggal 19 Maret kemarin, yang menyebabkan ia tidak bisa turun di Idemitsu Asia Talent Cup dan anak sendiri terlihat low profile meski dikenal banyak orang. Kabarnya meski jadi anak bos pentas balap motor nomor 1 di dunia, ia tetap merintis karir dari bawah.